Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Sekarang teman-teman lagi mendengarkan podcast Smile. Jadi, Smile adalah singkatan dari Sharing About Mental Health Disorder. Nah, buat yang baru pertama kali dengar suaraku atau mungkin belum kenal dengan sosok di balik suara ini, yuk mari kita kenalan. Perkenalkan, namaku Fatimah Zulhijjah, akrabnya sih dipanggil Fatimah. Terus aktivitasku sehari-hari seperti kegiatan anak sekolahan pada biasanya. Dan kali ini aku bersama narasumber super keren. Kakak ini sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di program studi psikologi dan juga merupakan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Makassar. Wah, keren banget nih teman-teman. Ada yang sudah bisa tebak kira-kira orangnya siapa ya? Langsung saja kita sapa. Halo Kak. Halo Fatimah. Boleh nih kenalan singkat dulu, namanya siapa dan akhir-akhir ini kesibukannya sedang apa? Oke, baik. Terima kasih. Saya nama lengkapnya itu kalau akrabnya disapa sebagai Nunu. Saat ini saya merupakan mahasiswi psikologi Universitas Negeri Makassar. Menempuh pendidikan di tahun ketiga semester 5, alhamdulillah. Kalau kesibukan sekarang, selain berupaya untuk aktif juga di Forum Mawapres atau mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Makassar, saya juga sebenarnya aktif juga di bidang lingkungan. Kalau dari segi aktivis di bidang Sulawesi Selatan dan Barat, alhamdulillah saya juga tergabung di sana. Ya, selain baik. itu juga ini sih paling bikin project selain lingkungan, ya berupaya untuk cari event juga sebagai pengisi waktu dan untuk meningkatkan kualitas diri tentunya ya. Itu aja sih ya kalau kesibukan saat ini. Wah, keren-keren. Berbicara mengenai kesehatan mental nih Kak, di masa sekarang yaitu apalagi ya kalau bukan pandemi COVID-19. Orang-orang sering bilang, ayo dipakai maskernya, konsumsi vitamin dan suplemen biar tetap sehat. Jangan lupa cuci tangan, dan masih banyak lagi deh. Tetapi, kadangkala orang lupa bahwa salah satu yang terpenting juga adalah menjaga kesehatan mental. Karena keduanya pun sama-sama penting. Nah, teman-teman juga sebagian besar mungkin sudah pernah mendengar kata mental health atau kesehatan mental. Sebenarnya apa sih Kak kesehatan mental itu? Mengapa penting untuk dijaga? Itu terbagi jadi dua kata ya, kesehatan dan mental. Sehat, health itu secara umum kalau berdasarkan yang sudah saya pahami itu adalah sebuah kesejahteraan secara penuh, baik secara fisik, nah kesehatan mental juga, maupun dari sehat secara sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau berada dalam keadaan lemah. Nah, itu tadi mungkin arti ya menurutku dari kesehatan. Selanjutnya mental. Nah, kalau mental sendiri itu menurutku adalah kondisi di mana individu yang memiliki kesejahteraan dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup pada berbagai situasi dalam segala aspek kehidupan, dan juga mampu bekerja atau melakukan rutinitasnya secara produktif, serta mampu memberikan sebuah bentuk kontribusi. Wah, jika kita tarik kesimpulan, apa sih sebenarnya arti dari kesehatan mental ini? Kalau sesuai yang saya pahami, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan kejiwaan atau keadaan psikologi seseorang yang menunjukkan kemampuan orang untuk mengadakan penyesuaian diri atau problem solving atau pemecahan masalah terhadap problem-problem yang ada di dalam diri sendiri. Nah, dan masalah-masalah bisa juga yang ada di lingkungan luar, dari luar dirinya, maksud saya seperti keadaan eksternalnya. Dan kesehatan mental ini mengacu pada cara berpikir dan juga bagaimana itu bisa efisien dan efektif
dalam menghadapi yang namanya tantangan hidup dan stres hidup ketika ia menjalani suatu kehidupan. Itu sih sebenarnya kalau arti dari Oh iya Kak. saya. Berarti sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya Kak? Nah, betul sekali. Kesehatan mental dan kesehatan fisik saling bergantung. Ketika orang sakit fisik, juga bisa menimbulkan rasa cemas karena dia merasa sakit fisik, ataupun bahkan yang paling parahnya itu bisa menimbulkan depresi. Nah, sebaliknya, jika orang juga memiliki yang namanya sakit mental, misalnya di awal, itu juga akan berpengaruh kepada kondisi fisiknya sendiri, karena jika mentalnya sakit, tentunya juga akan berdampak pada fisiknya, seperti dia memiliki masalah, jadi kurang nafsu makan, tentunya itu akan memiliki dampak juga ke bagian lambungnya, misalnya proses pencernaannya, imun tubuhnya, seperti. Oke. Nah, bagaimana sih Kak kita tahu kalau kesehatan mental baik saja atau malah mungkin menunjukkan nih tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental? Sebelumnya saya mau sampaikan juga nih tentang beberapa pendekatan psikologis. Nah, di dalam psikologis itu terdapat beberapa pendekatan yang membahas tentang faktor psikologis yang berpengaruh besar terhadap kondisi mental seseorang. Nah, itu ada yang namanya psikoanalisis, yang dimana ini intinya aja ya, psikoanalisis itu seperti memusatkan apapun yang kita alami sekarang itu, ini ada kaitannya atau ada pengaruhnya dari masa lalu, keadaan kondisi kita di masa lalu. Salah satu tokoh yang terkenal di sini dan juga teorinya itu sangat berguna dan dipakai adalah dari Sigmund Freud, di mana ada teori id, ego, dan super ego, itu tentang kesadaran. Selanjutnya ada juga yang namanya behavioristik, di mana ini berpusat pada perilaku seseorang. Misal, seseorang memperoleh proses pembelajaran dan belajar sosial, itu bisa mengakibatkan bentuknya kepribadian diri mereka, termasuk gangguan mental misalnya. Nah, yang terkenal juga tuh di sini ada Ivan Pavlov. Ya, teorinya itu classical conditioning tentang stimulus respon. Jadi apa yang didapatkan itu pula yang direspon misalnya. Terus ada juga yang namanya humanistik. Nah, ini itu perilaku individu dipengaruhi oleh hierarki kebutuhan. Jadi teorinya itu dari Abraham Maslow, namanya hierarchy of needs, yakni 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai yang namanya kesejahteraan mental. Jika disederhanakan, kesehatan mental yang baik dalam diri seseorang itu, kalau contohnya itu bisa dicontohkan seperti kalau yang sehat nih ya, bisa menjalankan aspek kehidupan dengan baik, seperti rutinitas yang bisa dijalankan dengan semestinya. Boleh juga bagaimana seseorang itu mengelola emosinya, seperti misalnya ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan dalam hidup, tapi ia bisa tetap terus berada pada jalurnya, itu tentunya dikategorikan sebagai sehat mental meskipun ia mengalami yang namanya kecemasan, tapi bisa menaklukkan itu tergolong dalam kesehatan mental. Terus kalau misalnya yang unhealthy, itu kebalikannya sih, seperti yang tadi, tidak bisa menjalankan rutinitas, berarti dia merasa kehilangan mudah murung, tidak nafsu makan, padahal dia nggak pernah makan tuh kan 1 hari, ataupun berubahnya pola tidur. Nah, jika ada yang dirasakan dari salah satu, itu bisa patut dipertanyakan sih dan diberikan atensi juga. Kesehatan mental, kalau kita sehat secara mental berarti bahagia. Nggak mesti ya, nggak ada loh yang namanya bahagia sepanjang masa. Yang namanya hidup itu penuh warna. Hidup itu memiliki berbagai macam bentuk emosi. Gitu. Oh iya Kak. Mungkin terakhir nih Kak, bagaimana sih kita caranya tuh untuk menjaga kesehatan mental kita supaya lebih awal gitu. Jadi mungkin ada yang sudah merasa sudah ada di level kritis atau sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, apakah harus berobat atau bagaimana Kak solusinya? Dan sisi psikologis itu sebenarnya beragam. Tentunya
sesuaikan aja sih sama hasil dan pemeriksaan psikologisnya. Tapi secara sederhana menurutku hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan mental ini ya tidur yang cukup itu penting juga, punya waktu yang luang untuk diri sendiri, menerima segala bentuk apa yang emosi yang kita rasakan itu penting. Boleh juga bagi teman-teman yang suka nulis atau merencanakan seperti terapi menulis atau terapi musik. Nah, ada juga nih sebagian orang yang merasa tenang ketika melakukan teknik relaksasi, mengatur pernafasan gitu, misalnya kan, untuk memulihkan kembali kondisi dia. Nah, selain itu, menurutku juga yang penting yang bisa dilakukan secara sederhana adalah mengembangkan passion secara tidak langsung. Pikiran kita kan bisa teralihkan untuk lebih produktif sehingga bisa potensi untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, itu kembali lagi personality masing-masing, tergantung dari self basic. Semuanya efektif sebenarnya dari bentuk-bentuk tersebut karena cara membahagiakan diri setiap orang-orang itu berbeda. Tapi terkait tentang tadi, bagaimana nih Kak, misalnya ada permasalahan yang meskipun kita sudah melakukan hal yang disebutkan tadi, tapi masih ada gitu loh keresahan yang kita rasakan. Nah, jika mungkin teman-teman di sana yang merasakan hal tidak bisa berdamai lagi meskipun sudah melakukan meditasi misalnya, tidur yang cukup, karena suatu problem itu justru bahkan lebih mengganggu dirinya lagi, termasuk dengan produktivitasnya. Nah, ini boleh banget nih teman-teman, kita bisa berkonsul dengan profesional misalnya seperti psikiater atau psikolog, karena di sana bakal bisa dibantu untuk mengelola apa yang dihadapi secara sistematis, yang tentunya disesuaikan dengan problem dan kebutuhan masing-masing klien. Oh iya, aku mau tambahin dikit juga. Kan kadang ada nih yang bingung juga tuh gimana sih sebenarnya cara psikolog atau psikiater. Nah, kalau untuk teman-teman yang bingung gimana sih cara ke psikolog, bisa menjadi komunikasi antara teman-teman dan psikolog-psikolog, karena kebetulan NM di kampusku itu ada yang namanya pusat layanan psikologi gitu kan. Jadi teman-teman bisa ke sana. Terus tapi kalau ada juga nih sakit, nah di rumah sakit itu kadang psikiater latar belakang kedokteran ya itu dibantu juga, biasa collab gitu sama psikolog. Itu bisa banget teman-teman ke rumah sakit. Kalau mau yang punya BPJS boleh banget juga pakai BPJS. Di situ tinggal diatur aja sistematika dan prosedurnya, karena itu bisa gratis juga loh, apalagi kalau kita misalnya pakai BPJS gitu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast nih Kak. Barangkali Kak Nunu ingin menyampaikan pesan singkat nih kepada teman-teman yang sedang mendengarkan. Banyak banget juga tuh ya mitos dan konsepsi yang diyakini masyarakat di Indonesia mengenai kesehatan mental yang keliru. Seperti gangguan mental tidak dapat disembuhkan, gangguan mental muncul secara tiba-tiba, gangguan mental, bahkan ada yang bilang gangguan mental itu adalah aib atau noda bagi lingkungannya. Nah, sebenarnya ini tuh adalah stigma yang tidak wajar, tapi justru diwajarkan, dan karena diwajarkan ini yang justru membuat suatu gangguan semakin menjadi, jika dibiarkan semakin jauh, akan lama juga. Terus yang paling krusial juga saat ini ada yang bilang ya, jadi seolah nggak apa-apa deh sakit mental, kan estetik. Jujurnya bagi mereka yang mempersepsikan itu belum tahu sih gimana caranya berada di posisi penyintas gangguan mental, apa yang dirasakan. Bahkan kadang ini juga bisa yang dirasakan itu bisa membunuh, seperti perlahan membunuh itu loh. Nah, jadi menurut sama-sama aware mental. Dan kalau closing statement dari aku itu, perasaan itu kita yang tentukan, dan hidup kita yang jalani. Self karena dia adalah kendalinya. Mungkin itu dari saya. Keren. Wah, terima kasih banyak Kak untuk penjelasan yang mudah dipahami ini. Semoga teman-teman juga boleh mendapatkan pencerahan dari penjelasan Kak Nunu tadi. Terima kasih juga sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kalian semua keren. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.